Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai dengan ayat 27. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat," jawabnya, "Selamat, tuanku." Elisa menyuruh aku mengatakan, "Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia, dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi, ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang, engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai dengan ayat 27. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, uang cepat,
ditulis oleh Tim Gustafson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada akhir tahun 1700-an, seorang pemuda menemukan sebuah depresi, bagian tanah yang mengalami kemerosotan, yang misterius di Pulau Oak, Nova Scotia. Ia menduga bahwa para bajak laut, mungkin saja Kapten Kidd yang legendaris, telah mengubur harta karun mereka di sana. Jadi ia dan beberapa rekannya memulai penggalian. Mereka tidak pernah menemukan harta karun apapun di sana. Tetapi kabar angin sudah telanjur menyebar. Selama berabad-abad, orang-orang menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk menggali tempat itu. Akibatnya, kini lubang tersebut memiliki kedalaman lebih dari 30 meter. Obsesi seperti itu menyingkapkan kekosongan yang terdapat dalam hati manusia. Sebuah kisah Alkitab juga menunjukkan bagaimana perilaku seseorang mengungkapkan kehampaan serupa dalam hatinya. Gehazi telah lama menjadi pelayan andalan Nabi besar Elisa. Namun, ketika Elisa menolak pemberian mewah seorang panglima yang disembuhkan Allah dari kusta, Gehazi mengarang cerita untuk mendapatkan sedikit jarahan. Saat Gehazi pulang, ia membohongi sang nabi. Namun, Elisa tahu. Ia bertanya kepada Gehazi, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau?" Akhirnya, Gehazi mendapatkan yang ia inginkan, tetapi kehilangan apa yang penting. Yesus mengajar kita untuk tidak mengejar harta dunia dan sebaliknya, kumpulkanlah harta di sorga. Waspadalah terhadap jalan pintas apapun untuk menjawab keinginan hati Anda. Mengikut Yesus adalah jalan yang sejati untuk memenuhi kekosongan hati Anda. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa yang paling Anda dambakan saat ini? Ambisi dan obsesi apa yang membuat Anda merasa hampa? Hal ini patut kamu ketahui. Raja Aram menawarkan hadiah bagi siapa saja yang dapat menyembuhkan Naaman dari kustanya. Setelah Allah memakai Elisa untuk menyembuhkan Naaman, Elisa menolak menerima hadiah apapun. Namun, Gehazi, hamba Elisa, sangat tamak dan menyalahgunakan kedudukan yang dipercayakan kepadanya. Ia menipu dengan meminta 3.000 uang perak dan 2 setel pakaian yang bagus dari Naaman. Atas ketamakan dan penipuannya, Gehazi dihukum berat. Kitab suci jelas-jelas menyatakan bahwa sifat tamak tidaklah pantas bagi mereka yang percaya kepada Yesus, terutama bagi mereka yang menyebut diri sebagai hamba Allah. Apa artinya? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajari para pendengarnya perbedaan antara harta duniawi dan harta surgawi, dan dia menekankan pentingnya yang surgawi. Janganlah menimbun bagimu harta di bumi, tempat ngengat dan karat merusakkannya, dan tempat pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya, dan di mana pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apapun yang menjadi fokus kita menentukan tindakan kita. Ketika kita fokus pada kesuksesan dan kekayaan duniawi, kita akan menggunakan energi kita untuk hal-hal duniawi. Namun, ketika kita berfokus pada prioritas Allah, tindakan kita akan mencerminkan prioritas yang berbeda dan upah kita di surga akan bertahan selamanya.
Harta adalah segala sesuatu yang kita hargai di atas segalanya dan yang memotivasi kita untuk bertindak. Bagi beberapa orang itu adalah uang, bagi orang lain itu adalah kekuatan. Masih ada orang lain yang berjuang untuk ketenaran atau perhatian. Ada banyak hal di dunia ini yang berlomba-lomba untuk menguasai hati kita. Menurut Yesus, menentukan di mana harta kita berada juga menentukan di mana hati kita berada. Banyak orang mengaku menantikan surga, tetapi hati mereka sebenarnya tidak ada di dalamnya. Hati mereka terperangkap dalam perhatian dunia ini, karena disitulah letak harta mereka. Yesus memperingatkan kita bahwa mata uang duniawi memiliki tanggal kedaluarsa. Meskipun itu mungkin memuaskan kita untuk sementara, itu tidak stabil dan cepat berlalu. Wajah-wajah yang selalu berubah di sampul majalah mengingatkan kita bahwa yang terkenal ada di sini dan menghilang dalam sekejap. Kehancuran pasar saham tahun 1929 mengajarkan kita bahwa orang kaya dapat dengan cepat kehilangan segalanya. Kekuasaan, gengsi, dan pengakuan publik itu terbatas dan bisa hilang dalam sekejap. Bahkan anak Allah pun mengalami perubahan persetujuan manusia. Suatu hari orang berusaha menjadikan dia raja, dan hari berikutnya mereka berbondong-bondong meninggalkan dia. Dunia ini dalam bentuknya yang sekarang sedang berlalu. Saat kita menghembuskan nafas terakhir, harta duniawi tidak akan berarti lagi. Yesus mendesak kita untuk berpikir melampaui nafas terakhir itu menuju kekekalan. Ketika fokus kita adalah pada kekekalan, ketika harta kita disimpan di surga, gaya hidup kita mencerminkan perspektif itu. Kita semua akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan untuk setiap tindakan dan setiap kata sia-sia. Tidak ada yang dikecualikan, alasan tidak diterima. Allah melihat dan mengetahui setiap pikiran yang kita pikirkan dan meminta pertanggungjawaban kita atas kebenaran yang telah diberikan kepada kita. Kita menimbun harta di surga saat kita membuat pilihan di bumi yang bermanfaat bagi kerajaan Allah. Yesus berkata bahwa bahkan menawarkan secangkir air dingin kepada sesama orang percaya layak mendapat upah kekal. Dalam Lukas 16 ayat 19-31, Yesus memberitahu tentang seorang kaya dan seorang pengemis. Orang kaya itu telah menginvestasikan hidupnya dalam kemewahan dan kesenangan. Dia tidak terlalu peduli pada siapapun atau apapun kecuali dirinya sendiri. Ketika dia meninggal, kekayaannya tidak bisa mengikutinya. Pilihan hidupnya telah mempersiapkannya hanya untuk neraka, dan semua uang dan prestise yang dia nikmati di bumi tidak berarti apa-apa. Setelah kematian, dia akan memberikan semua yang dia miliki untuk setetes air, tetapi hartanya telah diinvestasikan di tempat lain. Menjadi kaya bukanlah dosa, tetapi hasrat kita mengikuti investasi kita. Orang kaya yang menganggap kekayaannya milik Tuhan akan menggunakan apa yang dimilikinya dengan cara-cara yang memiliki arti kekal, melindungi hatinya sendiri dari cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Orang yang hartanya di surga tidak bisa dimiliki oleh hartanya. Mereka tidak dapat dibeli karena tidak ada apapun di dunia ini yang sebanding dengan harga jiwa mereka. Mereka menghargai mata uang surga dan menggunakan harta duniawi mereka untuk membeli emas surgawi, yang tidak akan pernah kehilangan nilainya.
menginvestasikan harta kita dalam hal-hal materi membuat hati kita tertambat pada nilai-nilai duniawi. Namun, ketika kita berinvestasi dalam hal-hal yang bernilai kekal, hati kita tetap setia kepada Tuhan, dan kita tidak akan tergoda untuk secara bodoh berusaha melayani Tuhan dan uang. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, kuserahkan hasrat hatiku kepadamu. Tolonglah aku untuk mendambakan harta yang Engkau pandang berarti. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.